Shalom, Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya menyapa kita sekalian. Shalom, dan juga yang ada di gereja. Hari ini kita bersyukur ya, karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, kita bisa menikmati kebaikannya, anugerahnya. Kita bisa melewati malam hari, kita bisa bangun pagi ini, kita mulai memuji Dia, kita bisa menghirup udara segar ini, semua karena kebaikan Tuhan. Sebelum melakukan segala kegiatan kita pada hari ini, kita rindu mengawali di dalam sebuah doa pagi, juga membaca merenungkan firman Tuhan setelah kita memuji, memuliakan Dia. Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal 96. Pembacaan kita Mazmur 96. Kita akan baca bersama-sama, yang di gereja bisa buka Alkitabnya, yang di rumah juga bisa membukanya. Kita akan baca. Perikopnya, Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. 1, 2, 3. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bergetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, sungguh tegak dunia, tidak goyah. Dia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya, maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Dia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa kesetiaannya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam Mazmur ini kita diperlihatkan tentang keagungan Tuhan, ya, diperlihatkan kepada kita tentang kedahsyatan Allah. Dia Tuhan yang maha besar. Ayat 4, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Dipertunjukkan kepada kita, diperkenalkan atau diingatkan, diberitahukan oleh firman ini kepada kita tentang pribadi Allah yang sungguh luar biasa, ya, sungguh dahsyat. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa ada ya kata lebih dahsyat daripada Allah lain atau Allah bangsa-bangsa? Nah, rupanya bangsa-bangsa yang belum berjumpa dengan Tuhan, ya, yang belum menyembah Allah yang benar, mereka juga mengadakan penyembahan kepada Allah ya, kecil Allah bagi mereka. Tetapi sebenarnya bukan Allah. Ya, jadi di dalam diri manusia itu ada hal yang rindu mencari Allah. Ya, ada keinginan, ada di dalam hati setiap manusia untuk mencari Allah. Tetapi kekuatan manusia untuk mencari Allah tidak akan bisa.
Karena manusia sudah berdosa, jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi Allah lah yang mencari kita, mencari manusia itu. Jadi manusia yang mencari Allah tidak akan menemukan Allah. Artinya ketika dengan kekuatan manusia itu mencoba mencari Allah, tidak akan ketemu. Tetapi kalau Allah mencari kita, mencari manusia, maka ketemu. Ya, jadi ada orang-orang yang menganggap dirinya sudah berjumpa dengan Allah dan melakukan penyembahan kepada Allah, ya, yang mereka pikir itu adalah Allah, tetapi sebenarnya bukan Allah. Nah, misalnya ada harus melakukan ritual-ritual yang bahkan sampai mengorbankan manusia misalnya, dan itu mereka pikir, mereka yakini untuk Allah, tetapi itu bukan untuk Allah. Allah tidak menghendaki seperti itu. Nah, mengapa mereka melakukan hal seperti itu? Karena mereka menemukan pola ibadah seperti itu, merasa itulah yang benar, dan mereka belum bertemu dengan Tuhan. Nah, untuk itu perlu diberitahukan tentang Tuhan, ya, perlu diceritakan tentang Tuhan. Maka di ayat 3 berkata begini, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Supaya apa? Supaya bangsa-bangsa, suku-suku bangsa yang belum mendengar tentang Allah itu, yang belum mendengar tentang Tuhan yang berkuasa, akhirnya mendengar. Ya, akhirnya tahu mereka bahwa Tuhan, katakanlah mereka sudah menyembah Allah-Allah lain, Allah bangsa-bangsa, ya. Tetapi bukan Allah. Nah, ketika ya orang percaya, umat Tuhan memberitahukan, menceritakan tentang Allah yang benar, Allah yang sungguh-sungguh, yang menciptakan langit dan bumi ini, Tuhan Yahweh, ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ketika kita memberitahukan tentang nama Yesus yang menyelamatkan itu, maka orang akan percaya kepada Yesus. Ya, orang yang berseru-seru dalam nama Yesus akan diselamatkan. Bagaimana mereka berseru? Mereka tidak pernah mendengar nama itu. Mengapa tidak pernah mendengar nama? Enggak ada yang memberitahukan. Nah, siapa yang seharusnya memberitahukan? Orang percaya. Ya, maka kita perlu pergi. Pergilah dan memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kabar tentang keselamatan itu. Nah, Tuhan adalah Sang Pencipta. Tuhan, ya Allah yang Maha Kuasa, hanya satu Allah. Hanya Dia, semua akan sujud menyembah, memuji, memuliakan Allah. Setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, setiap lutut bertelur menyembah Dia. Nah, di sini kita lihat bahwa Dia Tuhan yang berkuasa, ya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, ayat 7, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan, namanya bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya, sujudlah menyembah. Ya, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Masih banyak orang yang belum sujud menyembah Yesus, memuliakan nama Yesus. Ya, tapi Allah mau supaya semua suku bangsa, Yesus mau, Yesus kehendaki supaya semua suku bangsa menyembah Dia, karena Dia Allah, Tuhan yang berkuasa, Dia yang memberikan keselamatan. Nah, maka bagian firman Tuhan berkata bahwa Allah tidak menghindari kematian orang fasik dalam kefasikannya. Nah, kalau banyak orang fasik saat ini, orang jahat, Tuhan menantikan pertobatan mereka. Tuhan menantikan supaya mereka datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, persoalannya, adakah mereka sudah dengar nama Tuhan? Nah, maka kita perlu memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita perlu memberitahukan tentang keselamatan itu. Kita perlu memberitahukan tentang Yesus, Tuhan satu-satunya jalan yang membawa kita kepada kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal, yang membawa kita masuk surga, yang menyelamatkan kita. Nah, itu sebabnya mari datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Allah kita Allah yang luar biasa.
keagungan dan semaraknya ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Jika kita tahu siapa Allah kita, jika kita tahu siapa Tuhan itu yang berkuasa, yang menyelamatkan kita, bagaimana mungkin kita tidak sujud menyembah Dia? Bagaimana mungkin kita tidak memuliakan Dia? Bagaimana mungkin kita tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mungkin kita tidak menyerahkan segala persoalan kita, pergumulan kita kepadanya? Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur memiliki Allah yang besar. Kita bersyukur memiliki Allah yang dahsyat. Nah, untuk itu mari bersukacita, beria-ria, bahagialah, senanglah, dan terus kita berkomitmen untuk menyembah Dia, berkomitmen untuk mengikuti jalannya, berkomitmen untuk mendengar suaranya, dan mau mengikuti perintahnya. Sebab rancangan Allah itu bagi kita, bagi saudara, bagi kita sekalian adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan untuk menghancurkan, membuat hidup kita merana, menderita, atau malah petaka yang terjadi dalam hidup kita. Tidak. Rancangan Allah bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Dan yang menarik adalah ternyata seluruh kehidupan kita, perbuatan kita pasti dan harus kita pertanggungjawabkan. Jadi sepertinya dalam sebuah pengadilan, kita harus masuk dalam pengadilan itu dan kita harus berhadapan dengan hakim itu, hakim yang benar itu. Ya, perhatikan di ayat 12, 11, 12 dan 13 dikatakan, biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak, biarlah gemuruh laut serta isinya, biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Artinya apa? Dalam perjalanan hidup ini mari kita isi kehidupan kita dengan baik dan benar, karena akan kita bertanggungjawabkan. Satu kelak kita harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapan hakim yang agung itu, di hadapan hakim yang adil itu, ya, di hadapan hakim yang tidak bisa kita berbohong, yang tidak bisa kita mulai pakai tipu-tipu, tidak bisa. Dia adalah hakim yang adil, ya, dia menghakimi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa itu, Allah yang baik itu, Allah yang merancangkan rancangan damai sejahtera bagi kita adalah Allah yang juga hakim yang adil. Dan dikatakan apa? Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaan. Ia akan datang. Wow, Bapak Ibu, ini sangat penting sekali ya. Kita harus segera memperbaiki pola hidup kita. Jika selama ini pola hidup kita tidak benar, jika selama hidup ini kita hidup dengan cara yang tidak baik atau tidak sesuai dengan firman Allah, kita pikir ya sudah, kalau mati ya sudah mati, selesai. Tidak, kita sudah mati tidak selesai, sebab kemudian hari akan datang, akan dibangkitkan. Nah, setelah dibangkitkan, apakah akan masuk kehidupan yang abadi atau kematian yang abadi? Yang menjadi pergumulan ini, yang menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan. Ya, firman Tuhan katakan, satu kelak semua manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Ya, manusia itu mati satu kali, kemudian akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, setelah kematian itu dibangkitkan, apakah dia akan masuk surga, kehidupan yang abadi, atau masuk neraka, kematian yang abadi? Jadi kalau orang percaya mati satu kali, hidup dua kali. Maksudnya apa Pak Pendeta? Maksudnya gini, hari ini kita hidup, betul,
Masih hidup kan Bapak Ibu? Masih hidup? Kita hidup. Kemudian waktu yang Tuhan sudah tetapkan kita mati. Ya, yang dari debu tanah menjadi debu tanah, yang daripada Tuhan kembali kepada Tuhan. Waktu yang sudah ditentukan oleh Allah yang tak seorang pun tahu. Kemudian ada kebangkitan. Kebangkitan orang mati. Ya, kemudian waktu yang sudah Tuhan tentukan tak seorang pun tahu. Ada penghakiman, pengadilan. Nah, di dalam pengadilan itu, orang-orang yang percaya, orang-orang percaya, mendapatkan kehidupan yang abadi, masuk surga. Dibukalah kitab kehidupan. Dalam kitab Wahyu, nama-nama yang tercatat dalam kitab kehidupan masuk surga. Tapi dibukalah kitab kematian. Nama-nama yang ada di dalamnya akan masuk neraka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menentukan bisa tidaknya seseorang ditulis dalam kitab kehidupan, atau kenapa orang juga namanya ditulis dalam kitab kematian? Itu penentuannya waktu kita masih hidup sekarang. Dari sikap kita, perbuatan kita, atau kehidupan kita ketika kita mendengar tentang nama Tuhan. Ketika kita mendengar tentang nama Yesus, bahwa hanya Dia satu-satunya jalan keselamatan. Nah, respon kita bagaimana? Adakah kita percaya atau tidak? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Itu yang menentukan. Tetapi yang tidak percaya masuk dalam hukuman. Itu firman Allah. Jadi jangan kita sia-siakan hidup ini. Firman Tuhan sudah menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya Allah. Luar biasa, agung semaraknya. Dahsyat. Dan satu hal yang sangat penting, Dia hakim yang adil. Tidak ada orang yang bisa berkata, Tuhan, mengapa saya masuk neraka? Enggak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena sudah ditetapkan sesuai dengan keadilannya. Dan tentu Tuhan juga melihat waktu kita hidup ini, apa respon kita? Adakah kita sungguh menyembah Dia? Impossible. Masuk surga tapi tidak pernah menyembah Allah, tidak percaya kepada Yesus, kehidupan jahat, perbuatan terus-menerus hal yang tidak benar, kehidupan cara-cara orang fasik kita lakukan, kemudian kita mau berharap masuk surga. Nanti dulu Bung, nanti dulu Bro, Om, Tante, nanti dulu. Tetapi jika hidup kita hari lepas hari, hidup oleh karena iman percaya kita kepada Allah, yang kita buktikan dengan perbuatan kita yang baik, sebagai bukti iman kita itu, wajar kita masuk surga dan pasti masuk surga. Karena iman itu, iman kepada Yesus menyelamatkan. Amin. Jangan takut dalam perjalanan hidup ini. Mari kita melangkah, beri pujian, beri hormat kepada Allah. Takutlah akan Allah, agungkan Dia, sembah Dia, pujilah Dia, sujud kepadanya, percayalah bahwa Allah yang memberi terbaik kepada kita. Kalau kita mengalami beban pergumulan, kesusahan, jangan lupa, jangan putus asa, jangan kecewa, tetapi datanglah kepada Dia. Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat, Allah yang perkasa itu, Bapa yang baik itu datang kepada Dia dan berkata, Tuhan, ini pergumulan, ini masalahku, ini situasiku, Tuhan, tolonglah kami, dan kami mau menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya kepadamu. Engkau punya kehendak atas hidup. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa-doa kita. Pertama, bersyukurlah kepada Tuhan. Dia baik, Dia mengasihi kita, dan Dia memberikan jaminan hidup yang kekal kepada kita yang percaya kepada Yesus. Itu yang terpenting. Dan dalam hidup kita hari lepas hari, Tuhan memberkati kita.
Tuhan memberi yang terbaik. Apapun permintaan kita, ya, ketika kita minta dengan iman, jangan mendua hati, jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang, yang ragu tidak dapat apa-apa. Tetapi iman kita, ya, akan membuat apa yang kita minta dikabulkan oleh Tuhan. Karena apa? Ya, dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, iman kita itu sangat menentukan. Kita naikkan.